Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, Ustadz Diandri Yulianto, bisa dipanggil Ustadz Diandri. Nah, di SDIT ini Ustadz diamanahkan mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Ustadz tinggal di Kelurahan Pasar Baru, tepatnya di RT 03, di belakang kantor kelurahan atau di depan terminal. Nah, mungkin anak-anak semua mungkin ada yang dari Pasar Baru. Nah, mungkin sudah ada yang kenal sama Ustadz. Ustadz sudah berkeluarga, mempunyai satu orang anak perempuan, lebih kurang memasuki umur 3 tahun. Nah, mungkin sebelum kita memasuki pembelajaran kita dalam pelajaran bahasa Arab, mungkin Ustadz sedikit bercerita tentang pengalaman Ustadz masuk ke SDIT Aulia. Nah, Ustadz mulai mengajar di SDIT Aulia itu di pertengahan tahun 2017. Nah, Ustadz mulai mengajar di SDIT Aulia. Dan waktu itu Ustadz belum mengajar pelajaran bahasa Arab, tapi Ustadz diamanahkan mengampu mata pelajaran tahfiz, yaitu hafalan Al-Quran, dan tahsin. Tahsin itu adalah ilmu bagaimana kita bisa belajar membaca dengan baik dan benar Al-Quran itu sesuai dengan ketentuan tajwidnya. Nah, barulah di pertengahan atau di awal 2019 Ustadz diamanahkan kembali untuk memegang atau mengampu mata pelajaran bahasa Arab. Nah, baik anak-anak semua, salam kenal dari Ustadz ya, Ustadz Diandri. Anak-anak semua ya, afwan kita belum bisa bertemu langsung di kondisi yang belum bisa memungkinkan sekolah kita untuk buka kembali. Nah, kita berdoa mudah-mudahan secepatnya wabah ini diangkat oleh Allah sehingga daerah kita aman dan kita bisa kembali ke sekolah dan bisa bertemu sama Ustadz langsung. Begitupun dari Ustadz bisa ketemu anak-anak langsung, bisa belajar bersama di kelas, bermain bersama, sehingga tidak ada rasa khawatir bagi kita untuk beraktivitas ataupun beribadah. Nah, baik, di pertemuan pertama ini karena Ustadz memegang atau mengampu mata pelajaran bahasa Arab, nah Ustadz ingin sampaikan mengapa kita harus belajar bahasa Arab. Nah, untuk menjawab itu kita harus tahu apa keutamaan belajar bahasa Arab. Nah, anak-anak semua, banyak sekali keutamaan dari belajar bahasa Arab itu, ataupun manfaat dari kita belajar bahasa Arab banyak sekali. Nah, di sini sebagai pengantar mungkin Ustaz akan terangkan 3 hal pokok kenapa kita penting belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Nah, sesuai dengan ayat yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan kamu memahaminya. Nah, kemudian seorang ulama, Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahli. Nah, bahasa Arab itu adalah syiarnya Islam dan syiar kaum muslimin. Nah, itu mengapa atau keutamaan yang pertama, kita harus belajar bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Arab itu memudahkan kita memahami Al-Quran dan hadis. Nah, dengan belajar bahasa Arab kita akan memudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan hadis. Rasulullah pernah bersabda, taraktu fikum amroini in tamassaktum lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara kepadamu,
kata Rasulullah. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis kalau kita tidak memahami bahasa Arab? Nah, itu anak-anak poin yang kedua keutamaannya. Terus yang ketiga apa lagi? Bahasa Arab itu bagian dari Islam. Nah, anak-anak pasti semua mungkin ada yang tahu bahwa sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab, nah Khalifah Umar bin Khattab itu mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, kata Umar bin Khattab. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian daripada agama kamu. Nah, itu anak-anak 3 keutamaan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang lain, keutamaan yang lain. Nah, seperti bahasa Arab juga merupakan bahasa surga. Nah, kemudian bahasa Arab juga merupakan bahasa para nabi. Baiklah, di pertemuan pertama ini sebagai pengantar pembelajaran kita. Nah, saya rasa anak-anak semua sudah punya buku ya, buku bahasa Arab JCT. Nah, di pelajaran pertama itu ya ini sebagai pengantar, Ustaz tidak akan banyak mengasih materi. Sebagai pengantar, mungkin Ananda semua bisa buka bukunya halaman pertama, pelajaran pertama itu tentang sapaan dan perkenalan. Nah, itu sesuai dengan kita di awal tadi. Ustadz juga belum kenal sama anak-anak semua, dan juga mungkin anak-anak semua juga belum ada yang kenal sama Ustadz. Maka Ustadz menyapa, nah Ustadz memperkenalkan diri. Nah, begitupun nanti anak-anak semua. Nah, Ustadz minta ada tanggapan baliknya. Nah, dari siapa anak-anak semua, kemudian tinggalnya di mana. Mungkin nanti bisa di WA sama Ustadz. Ustadz, perkenalkan Ana, nah kelas berapa, tinggalnya di mana, gitu ya. Nah, baik. Di pelajaran pertama itu adalah tentang sapaan dan perkenalan. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sehari-hari kita sudah pernah mengenal istilah sapaan. Salah satunya ketika kita menyapa teman atau menyapa orang lain, sebagai seorang muslim kita mengucapkan yang pertama adalah assalamualaikum. Nah, kewajiban bagi yang diucapkan salam adalah menjawab waalaikumsalam. Nah, kemudian setelah kita menyapa dengan assalamualaikum, nah kita tentunya akan bertanya nama. Begitupun dengan anak-anak sekalian, nanti mungkin ada yang belum kenal dengan teman-teman sekolahnya. Nah, nanti ketika mulai masuk sekolah mungkin bisa dipraktekkan ketika kita sudah belajar. Nah, ini Ustaz akan ajarkan pertama tentang sapaan, yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian dalam bahasa Arab, ketika kita bertanya nama, apa yang kita ucapkan? Misalnya, siapa namamu? Siapa namamu? Nah, dalam bahasa Arab anak-anak, bahasa Arab bertanya siapa namamu itu adalah ma ismuka. Ma ismuka artinya siapa namamu. Nah, kalau pertanyaannya kepada perempuan, kita gunakan ma ismuki. Nah, itulah bedanya anak-anak bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu ada ketentuan ataupun kaedah. Nah, kalau kepada laki-laki penggunaan kalimatnya beda, kepada perempuan kalimatnya beda. Itu nanti akan kita pelajari lagi. Kemudian cara menjawabnya seperti apa? Ketika ada teman yang bertanya kepada kita ucapkan ismi. Ismi itu artinya nama saya. Misalnya, ma ismuka, ismi Muhammad misalnya. Ma ismuka, ismi Umar. Kalau kepada laki-laki. Kalau perempuan, ma ismuki, ismi Fatimah. Ma ismuki, ismi Khadijah. Nah, barangkali anak-anak mungkin di rumah bisa baca kembali bukunya, mungkin bisa dipraktekkan atau bisa dibimbing sama orang tua ataupun keluarganya. Nah, kemudian ucapan selamat datang. Ucapan selamat datang bahasa Arabnya adalah ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nah, artinya selamat datang. Kemudian yang diucapkan selamat datang itu menjawab ahlan bik. Nah, ahlan bik itu artinya selamat datang juga. Nah, barangkali di pertemuan pertama ini saya rasa itu aja dulu ya. Pertama, kalimat sapaan itu salah satunya dengan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kalau bertanya nama kepada laki-laki ma ismuka,
Kalau kepada perempuan ma ismuki, artinya sama, siapa namamu. Nah, kita yang jawab ismi, nama saya. Kalau ucapan selamat datang ahlan wa sahlan, dijawab ahlan bik. Nah, barangkali itu aja. Jadi mungkin nanti silakan Ustadz ingin kenal sama anak sekalian, silakan nanti di Japri Ustadz ya, WA Ustadz. Nah, kalau tidak ada nomor WA-nya nanti mungkin bisa dihubungi wali kelasnya. Silakan sapa Ustadz melalui Japri WA, perkenalkan nama, kemudian kelas berapa, kemudian tinggalnya di mana. Nah, barangkali itu aja di pertemuan pertama kita. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Ilal liqa. Nah, ilal liqa itu artinya sampai jumpa ya. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.